Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Puji nama Tuhan. Warga kerajaan boleh lambaikan tangannya semua, katakan shalom. Boleh lebih keras lagi, katakan shalom. Dengan penuh semangat mari bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Nyatakan kasih Tuhan, nyatakan sukacita Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan untuk kita bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara kita di tempat ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dan sebelumnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat yang ke-33 sampai 34. Bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan, Tuhan Yesus yang baik. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Hati kami bersyukur Tuhan atas waktu yang terindah yang Tuhan berikan atas setiap kami. Hari ini Tuhan kami memberi yang terbaik. Segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Setiap hidup kami menyenangkan hati-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini seperti di surga. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu atas setiap kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bawa pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan.
segala Tuhan, setiap hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah pujian kami Tuhan, segenap hidup kami. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selama
Hanya namamu yang layak kami tinggikan. Praises to your name, Jesus. Hallelujah. Your name is great. Sorak-sorak kemenangan bersama Raja. Haleluya. Haleluya. Warga kerajaan, Tuhan Yesus sangat senang jika umatnya semangat dalam memuji Tuhan. Katakan amin. Mari bersama-sama puji nama Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Come on. Every praise is to our God. Everyone will worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our
Raja segala raja, Dia yang baik untuk selama-lamanya kasih setia dalam hidup kita. Yang percaya katakan haleluya. Seluruh umatnya, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Come on. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Come on. Engkau baik. Lambaikan tanganmu bagi Raja kita. Nyatakanlah haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hey! Terima kasih Tuhan. Semua Tuhan, kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, hidupku. Terima, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan. True God, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku naikkan ucapan syukurku kepadamu Yesus Tuhan. Thank you Lord. Engkau baik. Warga kerajaannya yang diberkati dan dikasihi Tuhan, lambaikan tanganmu bagi Raja kita. Engkau baik, sungguh teramat baik. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Hey! Haleluya. Tuhan Yesus baik bagimu dan bagi kita semuanya, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Perjalanan hidup manusia kepada pemulihan ada 4T. Pertama, tesyufa. Tesyufa sering kita bilang kembali pada titik asal. Asal kata suf. Yang kedua, tefila, berdoa. Pertama tentu saja minta ampun pada Tuhan. Dan Tuhan yang murah hati akan memberikan pengampunan. Apa buahnya? Sedekah. Hidupnya jadi benar, ada buah-buah pertobatan. Dan apa tandanya lagi? Tehila. Hidupmu penuh dengan pujian yang memuliakan Tuhan. Jangan lupa 4T ini. Dalam kehidupan Raja Hizkia, dia baru saja mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena doa bersama dengan yaitu Nabi Yesaya bin Amos.
corporate, bahkan 2 orang. Kita adalah perwakilan kerajaan Allah, dan Tuhan akan mendengar doa kepada sang raja itu. Sebab doa itu adalah suatu petisi kepada raja. Tapi pada saat itu Tuhan memberikan satu ketentuan. Ketentuan Tuhan selalu yang terbaik. Dia bilang lewat Nabi Yesaya, waktu dia sakit dan hampir mati. Hezekiah artinya my strength is Jehovah. Tapi ketika Tuhan bilang pulang, dia tidak mau. Dia minta perpanjang umurmu. Alasannya apa? Aku telah hidup dengan tulus hati di hadapanmu. Saya tentu saja, kata Rasul Paulus, bersama dengan Tuhan lebih baik. Dia tidak berkata masuk surga, dia bilang with Christ. Beda kan? Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita tahu bagaimana saat itu dia diperpanjang umur 15 tahun. Bahkan diberikan satu tanda ajaib, yaitu jam daripada Ahaz itu berupa kayak bayangan begitu. Itu mundur, bukan maju. Saya punya analogi bagus dan dilarang sekali, yaitu untuk memundurkan. Kecuali yang memundurkan itu yang membuat, ataupun tentu ahlinya. Karena itu bisa merusak. Tapi Tuhan itu begitu murah hati, tetapi akibatnya kurang baik. Apa yang terjadi? Pertama, dia tambah kaya. Bahaya ini. Ya, possession tambah banyak, pride, prestige, dan apalagi saudaraku, tentu saja ini bahaya sekali, power, makin berkuasa, jadi sombong dan angkuh. Dia pamer kepada utusan Babylon. Pada waktu itu ada Merodak Baladan mengutus utusannya, dia tunjukkan semua kekayaannya. Bodoh sekali perbuatanmu, kata Nabi Yesaya. Semuanya akan diambil dan anak-anakmu akan jadi yunak, ataupun Saris itu adalah orang kebiri. Dan kita tahu bagaimana akhirnya dibuang ke Babylon. Ada itu Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah bangsawan Yehuda. Dan mereka semua jadi Saris, jadi orang kebiri di kerajaan Babylon. Ditambah lahirlah Manase. Dan Manase ini dari yang jahat, paling jahat dari seluruh raja-raja Yehuda. Dan melalui perbuatannya kembali penyembahan berhala. Dan kita tahu bagaimana akibatnya. Dengan alasan itu Tuhan tidak bisa disalahkan. Yehuda dihukum dan semuanya hancur. Bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Satu keangkuhan, satu kebodohan. Seekor lalat mati membuat urapan berbau busuk. Kita tahu bagaimana satu kebodohan menghancurkan semua yang kita bangun selama ini. Hati-hati warga kerajaan. Hati-hati daripada kesuksesan kamu jadi merasa dirimu penting. Saudara yang kasih, tetap rendah hati, sebab itu adalah bukti kita adalah warga negara kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Raja segala Raja, Tuhan Allah semesta alam, ada di tengah-tengah kita. Mari kita naikkan syukur kita untuk segala kebaikannya, kemurahannya yang dicurahkan bagi kita dari hari lepas hari sampai detik ini. Kita naikkan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan, Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang memuaskan setiap hati yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihinya, naikkan syukurmu, naikkan syukurmu bagi Dia. Sebab Dia baik, untuk selama-lamanya Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, anugerah-Mu melimpah bagiku. Haleluya. Engkau setia dan adil, Maha Kudus, Maha Kuasa. Yesus Raja, ku sembah Kau untuk selamanya. Haleluya. Ku kuasa-Mu menjamah setiap kami. Yesus Tuhan, Roh-Mu yang kudus, kami rasakan pelukan-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan Tuhan segala kemuliaan
keagungan bagi Raja Maha Tinggi, Maha Kudus. Dalam kebesaran, dalam kemegahan, Yesus Raja berkuasa selamanya. Segala kemuliaan, segala keagungan bagi Raja Maha Tinggi, Maha segala kemuliaan bagi Raja kita, segala kemuliaan, segala keagungan bagi Raja Maha Tinggi, Maha Kudus. Dalam kebesaran, dalam kemegahan, Yesus Raja berkuasa selamanya. Biar itu keluar dari hati kami, dari pemikiran kami yang bersatu dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang dimuliakan, Engkau Allah yang bertata dalam kehidupan kami. Dan mengakui Engkau Yesus Tuhan, yang awal dan yang akhir. Kau yang pegang seluruh kendali dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang segala-galanya di dalam hati kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kemuliaan dan kuasa,
hormat, dan penyembahan kami hanya kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena kami tahu sampai hari ini kami boleh hidup cuma karena anugerah Tuhan. Kami hidup sampai hari ini cuma karena janji Tuhan. Kami boleh melakukan segala sesuatunya cuma karena kasih karunia Tuhan. Kami sadar kami berhutang dengan Engkau Tuhan. Kau telah menebus kami, menyelamatkan kami dengan darah-Mu yang mahal, yang kami gak mampu bayar. Terlalu amat sangat mahal. Maka selamat itu Kau berikan buat kami cuma-cuma. Tapi bukan menjadi satu barang murahan, tapi menjadi satu penghormatan, kemuliaan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur kepadamu. Karena segala sesuatunya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Dari apa yang kami lakukan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang di dalam satu ibadah, yaitu ibadah yang sejati. Ya, kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban yang kudus dan yang berkenan. Karena itu menjadi ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Terbuka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami, mengubah pemikiran kami, mengubah sikap hati kami, mengubah tindak tanduk kami. Agar kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran firman. Sampai kepada goal kami serupa akan Kristus. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Hamba pun tidak ada apa-apanya Tuhan. Selain Kau mengurapi, menyampaikan firman-Mu melalui lidah bibir hamba. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. In Jesus name. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat tim RPC kita. 30 tahun yang lalu saya ada di sini. Belakang sini sama-sama nyanyi. Nanti 30 tahun sekarang maju sedikit ke depan. Ya, sempat singer di sini tahun 96 sampai 2002, 4 tahun ada di sini. Jalan dari Tanjung Benoa. Tahu Tanjung Benoa saudara ya? Ujung selatan sono. Dulu mulai ibadahnya jam 7 sama. Dibikin peraturan yang melayani jam setengah 7 harus di sini. Wah, tuh. Belum ada jalan tol saudara. Jalan dari Tanjung Benoa naik motor. Kalau lagi nggak hujan sih enak. Kalau lagi hujan gemeter-gemeter saudara di sini. Bukan pengurapan, celananya basah. Tapi saya mau bilang, kita ikut Tuhan, melayani Tuhan. Tuhan tidak berhutang, Dia berkati kita. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Maka itu waktu kita melayani Tuhan, kita beribadah, kita bekerja dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Maka itu dikatakan ada yang dibilang dalam bahasa Ibrani avodah. Sama itu yang namanya ibadah, bekerja, dan melayani. Enggak setengah-setengah, enggak melayani gini. Nanti aja deh ada waktu baru melayani. Saya 2 tahun lalu merenung Tuhan, hampir 30-an tahun saya bisa melayani Tuhan. Itu semua cuma karena anugerah Tuhan. Sampai ditanya, Pak, kok sampai 30-an tahun ini masih Bapak terus melayani, masih terus semangat? Saya bilang, karena yang bikin semangat melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan, lihat jiwa-jiwa yang dipulihkan, itu yang menjadi pelayanan pengembalaan kita semua para gembala. Tepuk tangan buat Tuhan. Amanat agung itu, jiwa-jiwa itu yang kita lihat. Haleluya. Maka segala sesuatunya Tuhan tambah-tambahkan buat kita. Amin. Ya. Tadi pagi saya bilang, mengingatkan buat saudara dan saya, yang namanya ibadah sama kebaktian. Tahu bedanya?
Ibadah sama kebaktian. Sama aja itu Pak. Ini penalaran saya aja, yang gak setuju gak apa-apa. Kalau kita datang kebaktian itu rutinitas. Datang kebaktian, pulang gak ada perubahan hidup. Tapi kalau kita datang ibadah, yaitu mempersembahkan hidup kita yang kudus dan yang berkenan, itu menjadi ibadah kita yang sejati. Itulah ibadah kita. Bilang kiri kanan, kamu ibadah apa kebaktian? Ya kalau mau tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Persembahkan hidup. Amin. Kudus dan yang berkenan. Apalagi kita bicara healing the land. Pemulihan atas tanah. Dimulai dari mana? Dari kita. Coba keluarin ayatnya. Saya banyak perenungan jadi yang mana ini? Oke. Nah, dikatakan dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Lalu umatku, umat siapa saudara? Umatku, umat Tuhan. Kita semua umat Tuhan. Colek kiri kanan, jangan lupa bilang kita umat Tuhan. Ya, imamat rajani. Yang dinamainya menurut namaku. Keren banget. Berharga banget. Kita kehidupan kita. Ada meterainya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Amin. Ya, terus dikatakan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi yang diproses adalah kita umat Tuhan. Mau lihat pemulihan negeri, mau melihat pulau ini, ada roh keselamatan, pertobatan yang tercurah. Dimulai dari mana? Dari saudara dan saya sebagai gereja Tuhan yang merendahkan hati dan berbalik kepada jalan-jalan yang jahat kepada jalan-jalan yang benar. Maka dikatakan aku mendengar dari sorga, setiap doa aku akan memulihkan negeri. Yang mengerti katakan amin. Ya, dimulai dari kita gereja Tuhan. Maka itu stop and berhentilah. Jaga perkataan kita. Tetap kita mengatakan hal-hal yang positif untuk pulau yang kita cintai. Untuk bangsa yang kita cintai. Untuk pemerintahan yang kita cintai. Yang mengerti katakan Amin. Saya juga pengusaha. Banyak ribet. Main di pelayaran kapal saudara. Banyak ribet. Ganti pemimpin, ganti aturan. Ribet saudara. Kita ikutin, baru ikutin di tengah jalan. Udah berhenti, udah berubah lagi. Nah ngikutinnya itu berubah itu kan pakai duit. Ya Pak Frans ya. Pak Frans ya gini. Nyarinya susah. Tapi ya sudah. Kita punya minta hikmat sama Tuhan. Dan kita diproses di situ, diuji di situ. Gak apa-apa. Untuk apa? Untuk pulau ini dipulihkan. Untuk bangsa ini dipulihkan. Untuk pemerintahan kita dipulihkan. Dipenuhi roh takut akan Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan. Lo kita yang harus merendahkan hati. Dan hidup kita, pekerjaan usaha kita jadi berkat. Jadi saksi. Memuliakan nama Tuhan. Saya belajar saudara. Ada puluhan staf di tempat saya. 80% asli orang sini. Itu orang Kristen gak ada di tempat saya. Dan saya belajar untuk menghidupi setiap nilai-nilai. Belajar saudara. Karena ibadah yang sesungguhnya bukan di hari Minggu saudara. Ini kita celebration, persembahkan hidup. Tapi ibadahnya itu Senin sampai Sabtu. Gimana kita di pekerjaan. Gimana kita di dalam usaha. Gimana kita dalam kuliah. Gimana kita dalam sekolah. Orang bisa melihat Kristus. Haleluya. Nah bulan Juli tanggal 1 Juli, September, Oktober. Bicara tentang musim gugur. The season of autumn. Ya.
Jadi nggak selalu Tuhan memberi. Ada kalanya Tuhan mengambil sesuatu dalam hidup kita yang nggak benar. Tinggal bagian kita mau melepas nggak. Mungkin buat kita nih enak nih, seneng nih. Tapi itu nggak membuat kita berbuah. Tuhan mau ambil, bagian kita melepaskan untuk kita menerima yang lebih baik lagi, lebih benar lagi, lebih kudus lagi, lebih suci lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Nah, hal itu kita tanya sendiri dalam kehidupan kita. Apa ya Tuhan? Yang harus saya lepas untuk menerima hal yang baik, lebih baik, benar, kudus lagi. Mungkin ini hal yang membuat saya nggak bertumbuh. Hidup saya jadi muter-muter. Jangan mau jadi orang Kristen muter-muter. Tapi harus ada terobosan. Amin. Harus ada terobosan. Pelayanan juga. Saya bilang sama tim pengembalaan di bukit. Gak mau gue muter-muter di sini. Gak ada pertumbuhan. Yuk. Kita harus bertumbuh. Kita harus berbuah-buah. Dalam kebenaran. Juga melihat banyak jiwa yang menerima Kristus Yesus adalah Tuhan. Saya belajar saudara. Di dalam bisnis. Sampai saya lihat, kok orang-orang ini agak sedikit-sedikit yang sebagian semau gue gitu dengan saya sebagai owner. Tapi gak apa-apa, saya ingatkan. Dia bilang, kamu main-main, kamu berurusan dengan Tuhan. Karena perusahaan ini dipersembahkan untuk Tuhan. Ada orang datang ngucluk-ngucluk ke saya, Pak, bagaimana Pak? Kita punya usaha, harus jadi berkat. Tapi gaji saya udah 2 bulan Pak. Gak dibayar sama bos saya Pak. Setahu saya kayak satu gereja tuh sama Bapak. Aduh. Bapak gembalanya, aduh. Tolonglah Pak ngomong. Aduh. Saya bilang bagaimana nih representatif nih. Gaji orang gak dibayar. Kan bayar tengah bulan. Terus kenapa kalau gak dibayar? Jawabannya Pak, proyeknya macet. Saya belajar dengan Isa hampir 30-an tahun. Dalam usaha saya bilang, jangan sampai kita bayar mereka lewat dari tanggal 1 kecuali dia hari Minggu. Karena mereka aset kita, mereka juga perlu untuk makan dan dibayar gajinya. Sampai hari ini kami bisa bayar tepat waktu, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kecuali kalau tanggal 1-nya hari Minggu ya Pak, gak mungkin kan gua gajian. Tapi dari situ kita mau lihat, mereka harus lihat. Karena buat satu tujuan saya, bukan saja sekedar perusahaan ini maju. Mereka harus mengenal Yesus Tuhan yang saya sembah. Amin. Banyak kami mengalami banyak masalah. Ya, gempa bumi di Lombok, lagi high season, 8.000 tamu hilang. Cancel semua. Tahun berapa sih? 2018. Kalau nggak salah. Datanglah staf saya, Pak, semua segala sesuatunya Pak, sudah kita siapkan. Kenapa pas hari hanya blas? Uang ber-MM itu keluar, set. Marah, kecewa sama Tuhan. Belajar untuk tetap mengucap syukur dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya bilang ya, kita nggak bisa ngomong. Gempa bumi terjadi, ya nggak bisa, sudah. Saya bilang, tapi saya cuma satu percayaan saya. Tidak ada yang hilang waktu kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dia mampu memulangkan itu semua dan terbukti dan nyata nama Tuhan dipermuliakan. Amin. 2018 hilang. High season ya. 2019 Tuhan doublekan high seasonnya. Dari mulai Juni sampai November. November, September gak ada hitungan kalau kita di Paris. Tapi Tuhan bikin beluber itu semua. Tapi saya belajar dengan isi saya. Kejar Tuhan bukan berkat jasmaninya. Tapi mengenal isi hati Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan. Ini yang perlu kita merendahkan hati kita. Berbalik kepada jalan-jalan kita. Tahun 2021 saya bawa kapal ke Labuan Bajo. Tenggelam di depan Candi Dasa. Waktu mau bawa udah doa puasa.
Doa puasa, doa. Karena perjalanannya ke Labuan Bajo, Flores saya nggak tahu lautnya kayak apa. Tapi hati saya agak sedikit kurang damai sejahtera. Sudah dibilang ada sebenarnya artinya jangan dibawa di tanggal-tanggal itu. Akhirnya saya tetap jalan. 9 Desember kalau nggak salah. Tahun 2021. Waktu itu lagi COVID ya. Akhirnya perjalanannya baru 1 jam lebih. Dihantam gelombang, saudara. Ringkas cerita, kapalnya tenggelam. Saya berenang di 3,5 ton bensin Pertamax. 3,5 ton di laut berenang, saudara. Ternyata kena badan itu panas, kayak mau kebakar. Saya terpisah dengan kru saya. Saya kebawa ke ujungnya Nusa Penida. Secara manusia saya nggak bisa berenang bareng dengan kapal sudah terguling. Saya nggak mungkin bisa berenang ke sana. Karena saya harus melawan gelombang. Saya pegang jirigen. Karena life jacket saya baru. Belum di setel. Jadi masih saya ikat. Semakin hari semakin jauh saya. Semakin waktunya. Bukan hari, jamnya itu waktunya, menit-menitnya. Tapi saya cuma nyanyi sama Tuhan. Saya bernyanyi. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar. Pengorbananmu bagiku. Kru saya teriak-teriak, Pak jangan kebanyakan nyanyi. Berenang ke sini Pak. Kami coba bawa tali ke sana, gak bisa Pak. Dalam hati kecil saya doa, Tuhan, kalau memang udah waktunya Tuhan panggil saya, I surrender. Tapi saat itu saya belajar saya harus pikir, lepas ini jirigen, atau saya lepas ini life jacket. Harus pilih salah satu. Karena saya lepas jirigen. Waktu saya berenang, saudara. Saya baru 3-4 kali gerakan. Itu seperti ada satu dorongan. Kayak kaki saya dipakai propeller. Saudara tahu propeller? Dan itu sampai saya bersama dengan kru saya. Saya lihat ke belakang. Siapa yang dorong gue ya? Saya tahu itu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, dari situ saudara, saya belajar untuk selalu merendahkan hati. Karena hari ini kalau bisa hidup cuman karena anugerah Tuhan. Dan terlebih-lebih dari itu saudara, hidup kita mau jadi berkat dan menjadi saksi. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Dikatakan healing the land. Yang memiliki arti pemulihan negeri. Healing the land bukan sekedar perbaikan ekonomi, sosial atau politik. Tapi pemulihan negeri dimulai dari pemulihan hatinya umat Tuhan. Pulih. Kita orang-orang yang dipulihkan untuk memulihkan. Amin. Ya. Dimulihkan berarti dikatakan menyembuhkan, memperbaiki, dan memulihkan secara menyeluruh. Kalau Tuhan pulihkan hidup kita, saya mau bilang, Dia tidak akan pernah kembalikan ke titik di mana kita jatuh. Tapi Dia akan kembalikan di luar dari titik itu. Bahkan lebih dari pemulihan itu. Kenapa saya bicara begitu? Waktu saya bangkrut tahun 96, 97 krisis moneter. Mau beli nasi jenggo ya 1.500, enggak punya duit. Teman saya STP bilang, Pak, hari ini gua beliin lu makan. Lu gak punya uang 1.500 untuk beli nasi jenggo. Saudara tahu ada Tragia supermarket di Nusa Dua, itu belakang nasi jenggonya terkenal. Dulu 96, 97 masih dapat ya. Kadang 5.000 kali. Di situ saya sambil makan saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya gak jadi bendahara yang baik. Hidup saya masih duniawi. Rajin ke gereja, rajin saudara. Rajin komsel, rajin. Bahkan kacaunya saudara. Saya ikut seminar narkoba di sini. Tapi ada 10 butir di kantong saya. Ngikut. Bahaya dari pemakaian ekstasi. Dengerin seksama. Ada 10 biji di sini. Malamnya mau dugem.
Dulu. Era Tuhan izinkan satu tekanan, hilang semuanya saudara. Beli nasi jenggoy kagak bisa. Tapi Tuhan pulihkan saat itu. Bukan saja hutang saya terbayar dalam tempo 3 bulan di masa yang sulit. Saya cuma doa Tuhan biar saya bisa bayar hutang dengan supplier. Karena pengusaha kalau udah gak dipercaya sama supplier repot ya Pak Pran ya. Saya mau bayar. Tapi caranya gimana? Gak tahu. Dolarnya 18.000. Dulu 16 apa 18. Hari ini jual barang 100.000, besok jadi 1 juta. Gak dipukulin orang udah bagus. Sama customer. Tapi pas berjalan, semua adalah kemurahan Tuhan. Dalam tempo 3 bulan. Waktu saya terakhir saya bayar hutang saya di ATM. Di BCA Nusa 2. Nangis saya depan ATM. Cuma ngomong gini, Tuhan kok bisa? Dalam masa kesesakan, dalam masa kesulitan, kok bisa? Dan lebih dari itu, saya bantu bayar hutang orang tua saya. Saya bisa beli kendaraan. Itu yang saya bilang, kalau Tuhan pulihkan kita, itu melebihi dari waktu kita jatuh, titiknya itu. Di sini kita jatuh, Tuhan pulihkan sampai sini. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Nah orang-orang yang kalau kita sudah ada pernah yang namanya hubungan secara pribadi, pengalaman pribadi sama Tuhan, kita akan tidak pernah bisa jauh dari Tuhan. Karena itu pengalaman pribadi kita yang melekat waktu kita mau jauh. Saya pun pernah yang rasanya tawar hati, mau mundur dari pelayanan, bawaannya mau ngomong sama orang tua, Pak saya izin dulu ya, nggak melayani. Ada saudara. Tapi yang terus membuat kita bergairah ya karena hubungan dengan Tuhan yang melekat, melakukan firman dan melihat jiwa-jiwa yang terus Tuhan tambah-tambahkan untuk kita pelayanan di dalam misi kita. Amin. Waktu kami COVID sedikit ya, saya kesaksian. Kami ada tim di salah satu daerah di pulau ini. Ada COVID lagi kenceng-kencengnya. Pak, kami butuh sembako. Kami mau masuk ke desa-desa yang miskin-miskin. Oke, saya bilang. Padahal kami juga lagi sulit. Karena waktu COVID itu semua nggak ada yang kekurangan, nggak ada yang kelebihan. Betul ya, semua mengalami kekurangan. Tapi hari ini ada yang waktu COVID turun berat badannya sampai 5 kilo, angkat tangan. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Dan ada kami kasih. Pada waktu kami memberi, kami juga dalam kekurangan. Gereja juga ada habis-habisan untuk jemaat. Bahkan kami jadi berkat di daerah Ungasan, Pecatu. Apalagi kami bikin APD, wah banyak saya. Punya duit cuma 100 buat baju APD. Tapi terakhir setelah kami kalkulasi setelah 1,5 bulan, 2.100 kami bisa beli. Dan bekasi orang-orang punya APD. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan akhirnya minta sembako, berapa biji, berapa banyak? 40 Pak, kita akan masuk. Kami kirim, nih uangnya kalian belilah. Dan mereka masuk dan mereka cerita, ada satu rumah. Kami bingung Pak keluarga ini, mana kandang sapi, mana kamar tidurnya. Oh ya? Akhirnya kami kenalan, ringkas cerita didoain orang ini tidak bisa dengar dan mengalami kelumpuhan. Setelah terima sembako, bangun hubungan, didoain sembuh saudara. Dan lewat keluarga ini ada 60-70 orang terima Tuhan, dibaptis dan dimuridkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan cuma sembako 60.000. Dan waktu kami bantu pun kami dalam kesulitan. Tapi hari ini kami bangga melihat Tuhan, melihat mereka semua terima Tuhan. Ini loh, kita gereja Tuhan. Dipakai Tuhan, kita gak mau jadi orang Kristen yang egois. Rumah kita, keluarga kita, uang kita, terus aja. Cerita kita aja terus. Gak yang di sini ya, cuma di Kutub Utara. Yang di sini jadi berkat. Haleluya. Enggak. Tapi bagaimana keluarga kita mau terus sama-sama jadi berkat. Saya kedua anak saya melayani Tuhan. Saya nggak pernah suruh-suruh. Hari ini dia khotbah di Roket. Dia kuliah di Taiwan. Di Taiwan pun dia melayani. Saya nggak suruh. Tapi ini yang mau bilang. Kalau kita orang tua melayani Tuhan masuk.
Sudah, kau nggak usah banyak bicara sama anak-anakmu. Mereka akan ngikut teladan kita yang mengerti. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Jadi pemulihan negeri dimulai dari pemulihan hati umat Tuhan. Memulihkan berarti menyembuhkan dan secara menyeluruh. Gak setengah-setengah. Makanya tadi kita nyanyi. Ketika Tuhan dipulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Amin. Ya. Biar pagi hari ini doa saya satu. Yang duduk di sini mengalami pemulihan daripada Tuhan. Lebih dan lebih untuk memulihkan orang lain. Tepuk tangan buat Tuhan. Nggak jadi hidupnya buat diri sendiri. Tapi bagaimana menjadi berkat buat mereka. Lewat usaha pekerjaan kita. Orang yang di luar sana saudara. Banyak yang susah. Banyak yang takut. Banyak yang khawatir. Mungkin kata jemaat tempat ini. Bukan di luar sana Pak. Di sini juga banyak termasuk saya. Ya. Tapi waktu kita menghadapi permasalahan yang ada saudara. Marilah kita harus punya respon yang benar. Sama-sama bilang respon yang benar. Waktu kita punya respon yang benar karena kita menghidupi firman. Karena kita bisa ngomong gini, Tuhan, satu belum selesai, sudah satu lagi. Sebenarnya kalau kita menyadari Tuhan sedang memperbesar kapasitas kita. Waktu kadang-kadang masalah itu datang bertubi-tubi. Yang ngomong ngalamin saudara. Kantor disegel. Sama apa? Teman dari bersama-sama, joinan. Kantor disegel. Baru selesai kantor disegel karena urusan harus bayarin orang pulangin modal. Gak lama kantor kebakar, ludes. Cuman nyembah, cuman ngomong God is good all the time and all the time God is good. Oh ceritanya dititikin dulu yang kapal tenggelam ya. 2 tahun kemudian kapal yang tenggelam itu Tuhan ganti 3 kali lipat. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, ayo lanjut. Dah. 3 hal tentang healing the land ini saya share aja. Yang pertama, janji pemulihan. Yesaya 61 ayat 4 dikatakan mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memberikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-menurun menjadi sunyi, saudara. Ini loh yang Tuhan mau pakai dalam kehidupan kita. Ya, membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, saudara. Kita pikir kayaknya nggak mungkin orang ini bertobat, nggak mungkin saya sembuh. Tapi waktu iman kepercayaan kita kuat kepada Tuhan, punya respon yang benar, kita lihat mujizat itu terjadi. Yang hancur berantakan, yang dikata bablas semuanya, Tuhan sanggup memulihkan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Amin. Ya, dikatakan menyatakan bahwa reruntuhan akan dibangun kembali. Kata Ibrani bana berarti membangun kembali sesuatu yang rusak hingga berfungsi sesuai dengan tujuan semula. Amin. Kita lihat orang-orang yang dipulihkan ada pada tujuan yang semula. Saya mau ingatkan begini. Jangan pernah kita meremehkan orang. Lu udah gak punya duit. Bikin gue pusing lagi. Bikin masalah lagi. Aduh. Jangan. Ini yang di sini bertobat. Pernah ngeremehin orang. 5 tahun kemudian. Wow. Tuhan pakai dia. Luar biasa. Dalam usahanya. Dalam pelayanannya. Kadang-kadang kita meremehkan enggak ya. Enggak cuma ngingetin. Jangan meremehkan orang. Kita tidak tahu berapa tahun ke depan. Dia masuk dalam pemulihan. Ada di dalam pertobatan. Tuhan pakai luar biasa. Lebih daripada kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ya, janji pemulihan itu pasti. Sama-sama bilang, pasti. Cuman bagian kita merendahkan hati. Dan berserah penuh. Dan berjalan dalam pimpinannya. Saya ingat banget orang tua saya bilang, Tante Kristi, orang ini kadang-kadang orang itu bikin ribet sendiri ikut Tuhan. Padahal ikut Tuhan tuh gak ribet. Waktu kita taat,
Kita mau setia sama Tuhan. Sekalipun doa-doa kita belum dijawab sama Tuhan. Tapi tetap lihat segala penyediaan Tuhan buat kita tidak pernah berkurang. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya mau bilang penyediaan Tuhan itu luar biasa saudara. Janji pemulihan, terobosan, kesembuhan, pemulihan keluarga. Itu banyak penyediaan Tuhan yang dia mau kasih buat kita. Tapi gak pernah nyampe penyediaan Tuhan itu ke dalam hidup kita. Karena kendaraannya gak ada. Apa kendaraannya? OB. Ketaatan. Mau lihat penyediaan Tuhan. Jatuh memenuhi hidup kita. Kendaraannya adalah taat. Ketaatan. Kita mau doa semalam suntuk. Mau minta teriak-teriak doa sampai teriak-teriak. Tapi ketaatannya nggak ada. Kata orang Jakarta, mimpi kali. Simpel. Yang berdiri di sini juga terus belajar. Karena kita didoain. Kau akan dipakai Tuhan luar biasa. Bisnis usaha pekerjaanmu luar biasa. Bingung gitu. Tuh didoain. Tahun ini nggak ada apa-apa yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Yang luar biasa adalah saudara dan saya terus hidup dalam ketaatan dan kesetiaan dengan Tuhan. Walaupun kita belum melihat jawaban-jawaban itu. Mengerti, tepuk tangan. Amen. Jadi kalau dibilang luar biasa, langsung ini saya bagiin buat saudara. Taat dan setia. Amin. Tuhan karena gini loh. Dia lebih tertarik merubah kehidupan saudara dan saya, hati saudara, daripada merubah keadaan. Yang mengerti katakan, Tapi kadang-kadang kita kejarnya Tuhan tolong. Tapi kebablasan hidup gak selesai-selesai. Bukan jemaat yang di sini, yang di kutub utara. Iya kan? Tapi waktu kita mau berserah sama Tuhan, kita mengakui Dia di atas segala-galanya dalam hidup kita, dalam segala usaha kita akan lihat hal-hal yang baik, hal-hal yang menerobos, pembalikan keadaan, bahkan yang kita pikir nggak mungkin, tapi mungkin dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Come on, kita harus jadi jemaat yang dewasa, jemaat yang kuat, jemaat yang teguh, saudara. Karena apa? Kita mau dipakai beyondnya. Kita mau dipakai Tuhan. Benar-benar menjadi saksi. Orang melihat Kristus dalam keluarga kita. Orang mau melihat Kristus dalam usaha pekerjaan kita. Terlebih-lebih orang mau lihat Kristus dalam pelayanan kita. Waktu kita melayani Tuhan, saya selalu ingatkan di bukit. Layanilah, kita melayani Tuhan. Bukan menyembelih domba-domba. Tapi kita melayani Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian. Sekalipun orang tidak menghargai kita, yang ada kita difitnah, yang ada kita diremehkan. Tapi tetap, hati kita tetap murni. Wah, jadi gembala ya Pak ya. Kena enak-enak aja. Ditusuk dari belakang, dari samping, dari depan. Udah gitu yang nusuk didoain lagi. Aku ampuni. Gak apa-apa. Kita mengampuni, memberkati sekalipun kita yang diproses. Tapi melihat orang ini bertobat, terima Tuhan. Gak apa-apa, gak ada nilainya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nilainya tinggi. Haleluya. Janji pemulihan itu pasti. Kadang ada tanya, Pak, kapan Pak saya dipulihkan? Ya gue kagak tahu. Setahun, 2 tahun. Tapi yang saya tahu kalau lu mau cepat dalam lihat pemulihan daripada Tuhan. Cepat-cepat kau bertobat. Cepat-cepat kau berubah. Hidup seturut kehendak Tuhan. Dan kita berjalan dalam kebenaran. Bukan kekuatan kita. Tapi pengurapan Roh Kudus dalam kita. Itu yang memampukan kita hidup dalam kebenaran. Dan mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Ya, 2. Dipulihkan untuk memulihkan. Tuhan tidak memulihkan kita hanya untuk menikmati berkat-Nya. Tetapi dikatakan untuk menjadi saluran pemulihan bagi orang lain.
Kita tahu cerita Daud, bagaimana dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Dia berteriak minta pertolongan dari Tuhan. Perlindungan dari Tuhan. Tapi yang ada apa? Tuhan kasih orang-orang yang bermasalah dalam perjalanannya itu. Orang yang gak bayar hutang, pembunuh. Kasih orang-orang yang rusak. Mungkin Daud tanya, Tuhan, gua doanya minta pertolongan, minta pemulihan. Kok jadi saya terkumpul dengan orang-orang ini? Tapi apa Daud kecewa? Enggak. Dia melayani orang-orang itu. Bahkan menjadi tentara yang luar biasa. Dan lewat pemuritan itu, hidup Daud pun dipulihkan Tuhan. Nah kita sadari, mungkin waktu kita doa, waktu kita ngadepi problem, kok malah kita bersama orang-orang yang Tuhan izinkan untuk kita layani. Aduh, saya juga pernah menyerah. Tuhan, lagi banyak masalah di dalam usaha. Kenapa saya juga jadi banyak masalah dalam pelayanan ini? Dalam hati, nggak ngomong ke penatua, enggak. Sudah melayani saja dengan segenap hati. Saya lihat ke belakang, masalahnya diberesin Tuhan. Haleluya. Gak apa-apa. Kenapa? Tadi saya bilang, kita sedang diperkuat. Otot-otot iman kita. Kita sedang diperbesar. Sama-sama bilang, diperbesar. Kapasitas kita. Maka di balik dari ujian itu, ada kemuliaan Tuhan yang dia mau nyatakan. Bagian kita berserah. Dan kita percaya, waktu dia memperbesar kapasitas kita, karena satu hal, dia mau kasih kita lebih besar lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Maka itu Daud bilang apa? Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah membawa rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, bedakan yang namanya menyesal sama bertobat. Menyesal sama bertobat. Kalau menyesal tuh, aduh gara-gara saya bikin salah gini gue jadi rugi nih. Bertobat gak? Enggak, nyesel. Tapi yang bertobat ini doanya Daud. Doa orang dalam pertobatan. Kita minta hati yang ditahirkan. Perbaharui batin. Roh yang teguh. Amin. Minta perbaharui. Kadang kita jatuh bangun. Paulus katakan apa yang aku tidak mau lakukan. Aku lakukan itu. Kejahatannya. Kita selalu minta hati yang baru. Supaya batin kita, roh kita ditahirkan. Ini doa orang-orang yang mau bertobat. Bukan nyesel. Kalau nyesel jatuh-jatuh lagi. Ya, dikatakan menunjukkan bahwa setelah dipulihkan Daud berkomitmen menuntun orang lain kembali kepada Tuhan. Pola kerajaan Allah dikatakan adalah hancur, disadarkan, dipulihkan untuk memulihkan. Hancur-hancurnya kita, Tuhan mampu menyembuhkan, memulihkan kita. Di on the track lagi ditaruh kita kepada jalan kebenaran. Cuman kitanya gak boleh keras hati. Gak boleh keras hati, gak boleh sombong. Jangan berpikir, oh gue bisa. Gue punya uang, gue pintar, gue punya pengalaman. Gue punya hubungan yang bagus dengan orang-orang yang di atas. Itu kan kita ngandalin kekuatan sendiri. Dulu saya begitu. Saya kenal ini. Saya tahu ini. Saya bisa ngadepin ini. Tapi Roh Kudus bicara, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Dalam usaha pun kami dikerjain, saudara. Saya dulu gak percaya. Ternyata ada orang-orang yang iri hati dengan usaha kita. Dia kerjain kita. Tiba-tiba orang itu minta maaf sama saya. Lagi ada rapat. Saya bilang, kamu minta maaf kenapa? Oh, saya belajar ilmu kebatinan, Pak. Karena dia kompetitor saya. Terus saya coba mengambil jiwanya, Pak. Dari orang ini. Waktu saya ambil tarik jiwanya, Pak. Orang ini kayak orang stres saya lihat, Pak. Kayak kebingungan. Tapi waktu saya tarik jiwanya Bapak. Bukan kekosongan, Pak. Tapi Bapak penuh.
Saya kayak disodok mulut saya pakai aqua 1 galon. Saya sampai bilang stop. Dia tanya, kenapa Bapak bisa penuh? Saya bilang, yang bisa saya penuh karena yang punya langit dan bumi bersemayam dalam hidup saya. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian saya dengan dia. Saya bilang, sampai kayak gitu loh. Makanya itu gini loh. Orang yang dipenuhi, ya kita belajar, saya juga, bukannya udah sempurna. Orang yang dipenuhi firman, merenungkan dan melakukan, hidupnya penuh. Sama-sama bilang penuh. Kalau hidupnya penuh, digoyang itu gak bisa. Betul gak sih? Gak bisa, karena penuh. Tapi kalau gak penuh, digoyang. Yang ada apa? Berisik. Tahu berisik? Jadi berisik. Iri hati. Fitnah. Hal-hal yang buruk. Karena gak penuh, bilang kiri kanan. Kamu harus penuh biar gak berisik. Jangan berisik. Ya, biar tetap dipenuhi firman, dipenuhi Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi enggak goyang-goyang gini saudara kayak angin poi. Enggak, tetap stay. Karena kita hidupi firman. Jadi enggak berisik. Berisik itulah iri hati, fitnah, meremehkan orang. Ya, takutnya yang berlebihan. Karena ketakutan itu mau mengikat kita, kekhawatiran mengikat kita. Maka itu pagi hari ini setiap kita yang punya rasa keterikatan itu dipulihkan Tuhan, dimerdekakan Tuhan. Ya, menunjukkan bahwa setelah dipulihkan, sudah ini. Yang ketiga, dipulihkan. Yang ketiga, transformasi. Transformasi. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ciptaan baru, saudara. Kita gak lagi hidup yang lama. Tapi kita hidup yang baru. Waktu kita dibaptis, saudara. Apa yang rusak-rusaknya kita waktu kita dibaptis, kita hidup baru, waktu kita diangkat dari air. Hidup saudara punya kuasa. Punya materai. Hidupin. Roh Kudus mengurapi kita. Maka tuh orang ya maaf kata ya. Dulu saya juga disuruh baptis. Gak mau saudara. Enggak. Saya ngomong sama gembala komsel saya. Almarhumah. Ibu Fili. Itu ibu rohani saya. Ibu rohani saya. Datang ke Tanjung Benoa. Ngurusin kita semua yang orang-orang kos. Saya kalau disuruh komsel dulu kabur. Kalau dia datang lewat depan, saya kabur lewat pintu belakang. Satu waktu dia datang berdua. Satu lewat belakang, satu lewat depan. Saya gak bisa keluar. Dari semenjak itu saya rajin komsel. Saya komsel dari kapan? Dari tahun 95 sampai sekarang saya komsel. Sekalipun udah gembala, saya komsel. Bilang kiri kanan, yang gak ikut komsel rugi. Karena saya banyak kesaksian dengar. Saya dikuatkan di situ. Amin. Transformasi, ya. Ciptaan baru. Kita manusia baru, sadar. Ada orang-orang yang karena himpitan masalah, tantangan, mereka mau kembali lagi ke kehidupan yang lama. Bukannya di sini, tempat lain. Tapi saya yang melayani. Kesel saya. Udah capek-capek ngelayanin. Mau balik lagi, ditanyalah. Kenapa balik lagi? Habis ngiring Yesus, kayaknya semakin lama semakin sulit. Woi, dengar gak firmannya? Kita harus pikul salib, sangkal diri waktu lihat Yesus. Bukan enak-enaknya aja, gak ada. Gitu loh. Tapi prosesnya indah. Amin. Karena membawa kita kepada keserupaan akan Kristus. Yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan. Mau balik.
saya bilang, lu rugi. Lu mau balik kehidupan lama, rugi. Lu gak tahu kalau besok Tuhan Yesus datang. Dan kadang-kadang iblis nyerang pikirannya ngomong gini. Hati-hati ya. Masih ada waktu. Gua hidup main-main aja dulu lah. Masih ada waktu. Gak ada, saudara, kita enggak tahu 1-2 jam kita dari sekarang masih hidup apa enggak. Kadang kita banyak ngobrol cerita tentang bagaimana minggu depan kita kemana. Bulan depan kita kemana, ada tanggal merah. Bulan depan bagaimana kita jalan-jalan ke luar negeri. Gak masalah itu. Tapi ada obrolan-obrolan yang orang gak mau obrolin. Bagaimana kalau besok gue mati. Mati dalam kebenaran. Atau mati dalam keberdosaan. Kadang-kadang kita diminta melayani orang meninggal yang kita tidak tahu siapa orangnya. Diminta tolong. Pak, layanin. Itu siapa? Teman saya. Punya teman, punya tetangga. Wih loh. Orang Kristen tapi Pak, kita layanin. Waktu kita mau bilang kesaksian hidup dia. Siapa? Yang gak kenal. Maka itu kita perlu komunitas. Perlu komunitas. Karena yang bawa kita ke kuburan siapa? Perlu komunitas. Oh, hari-hari ini saudara, kalau kita jauh daripada komunitas orang benar ya. Walaupun di situ kita diproses ya. Akan ada gesekan di situ. Di dalam komunitas kita, dalam komsel kita, gak apa-apa. Itu mendewasakan kita. Amin. Itu mendewasakan kita. Proses-proses itu. Maka jangan di luar komunitas. Saya mau bilang nih sama anak muda nih. Bergaulah kau bergaul dengan orang-orang yang maju. Bergaulah sama orang-orang yang punya positive thinking. Jangan kau bergaul dengan orang-orang yang membawamu turun ke bawah. Atau berpikiran yang negatif. Kau susah akan maju. Boleh saya gak melarang pergaulan itu. Tapi kasih waktunya gak usah banyak-banyak. Kasih waktu yang banyak-banyak sama orang yang bikin kamu maju. Yang berpikiran positif. Tepuk tangan yang mengerti buat Tuhan. Ya, transformasi. Menyatakan bahwa Kristus, dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Ya, kata Yunaninya dikatakan apa? Kaina Kristisis, berarti ciptaan yang benar-benar baru dalam kualitas dan apa? Atur kehidupannya. Ya. Natur hidupnya. Transformasi dikatakan tidak berhenti pada perubahan pribadi. Kita dipanggil untuk berfungsi sebagai garam dan terang. Berfungsi. Bukan jadi garam, tapi kita berfungsi. Jadi garam, jadi terang. Benar-benar orang melihat hidup kita bukan menjadi batu sandungan. Tidak jadi batu sandungan. Perkataan kita, sikap hati kita, tindak tanduk kita, pemikiran kita bukan jadi batu sandungan buat orang lain. Tapi mereka lihat Kristus. Memang gak gampang. Tapi waktu kita kerjasama sama Roh Kudus, kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Sungguh-sungguh orang melihat Tuhan dalam rumah tangga kita. Amin. Kemarin saya baru pemberkatan. Orang menikah saya bilang. Ciptakan surga di atas muka bumi ini. Lewat rumah tangga kita. Orang-orang percaya. Apa surganya itu? Di situ ada mujizat. Di situ ada janji Tuhan. Itu ada damai sejahtera Tuhan. Di situ ada kasih Tuhan. Ciptakan itu yuk sama-sama saya. Kita kalau udah nikah, saya bilang sama mereka, itu kayak naik jet coaster. Tahu jet coaster saudara ya? Nggak akan mungkin bisa berhenti di tengah-tengah. Kita harus selesaikan jet coaster itu. Maka itu kalau sudah diklik, sampai mati. Tahu kliknya di mana? Nih kliknya. Tuh, kita udah pakai cincin ini, janji nikah, klik. Gak bisa dibatalin. Waktu saya naik jet coaster di Osaka sama anak saya bilang sama anak saya waktu ngantri, ini benar nih Jay, kita naik ini.
Just Cause, bener lah, udah ngantri. Terus sudah di dekatnya lagi. Saya tanya lagi yang kedua kali. Bener ini Jay kita main Just Cause? Bener lah Dad. Sebenarnya dalam hati gini, gue takut kali. saya takut. Karena setelah naik, diklik kan, ceklek. Kaki kita goyang-goyang. Main di itu. Waduh, sampai finish. Saya ngomong sama anak saya, fotonya gak usah dibeli, pasti muka kita jelek. Kayak gitu tuh. Orang nikah, wah banyak tantangan, banyak masalah. Tapi saya mau bilang, di dalam Pengkhotbah 3 itu ada 28 musim. Jadi kita akan melewati musim demi musim. Amin. Dikatakan musim waktu kita ketawa, musim waktu kita nangis, musim waktu kita sakit, musim waktu kita baru punya anak, musim waktu kita rugi. Tapi saya mau bilang, setiap musim pasti berganti. Amin. Setiap musim pasti berganti. Jalanin aja. Punya respon yang benar. Haleluya. Jangan gerutu, jangan tawar hati. Tetap melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Karena apa? Hidup saudara dan saya transformasi. Ada terobosan. Ya. Transformasi dikatakan tidak berhenti pada perubahan pribadi ya. Tapi kita dipanggil sebagai berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Nah Yakobus 1:7 bilang apa? Ibadah yang murni yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam urusan mereka dan menjaga supaya mereka sendiri tidak dicemarkan oleh dunia sebagai terang dan garam ya. Ketika kita berpegang pada janjinya dikatakan menjadi saluran pemulihan dari hidup dalam transformasi Kristus. Tuhan akan memakai kita untuk membawa kesembuhan bagi tanah di mana tempat kita ditempatkan. Jadi melihat pemulihan negeri ini, melihat pemulihan itu, semuanya ada di kita. Kita dipulihkan, dan tadi Pak Rimi bilang kan, dari orang di Papua. Dan itu juga terjadi buat kita. Haleluya. Ketika dikatakan hati umat Tuhan dipulihkan oleh firman, kingdom value-nya. Seorang warga kerajaan Allah adalah pribadi yang berperan sebagai garam dan terang bagi dunia. Kingdom code-nya ketika hati umat Tuhan dipulihkan oleh firman, mereka akan menjadi alat Tuhan untuk memulihkan keluarga, gereja, dan negeri. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya kalau Tuhan proses uji kita, ucap syukur. Karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau pakai hidup kita. Untuk hal-hal yang mulia. Gak usah berbalik. Gak usah mundur. Tapi lihat janji itu. Yang Tuhan mau nyatakan. Saya gak tahu keadaan Bapak Ibu sekarang seperti apa. Tapi janji pemulihan itu. Transformasi itu. Tidak akan pernah gagal yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Yang bikin gagal janji Tuhan. Yang bikin gagal pemulihan itu. Kita sendiri. Tapi tadi di ayat yang pertama dibilang waktu kita datang merendahkan hati. Waktu saya berhutang gak bisa bayar, gak bisa makan kasarnya saudara. Saya cuma datang kepada Tuhan. Saya nangis, saya minta ampun dengan Tuhan. Saya bilang satu hal, saya mau jadi bendahara yang baik. Sama-sama bilang harus menjadi bendahara yang baik. Wah ini kayaknya jawabannya ini kuat sekali. Jadi bendahara yang baik. Mau lihat hal-hal yang Tuhan mau percayakan yang besar, jadilah bendahara yang baik. Karena kita orang percaya yang tahu firman. Kalau kita mau cari yang lebih lagi tapi kita nggak menjadi bendahara yang baik, yang sudah Tuhan percayakan tapi kita pakai ugal-ugalan saudara. Mimpi kata orang Jakarta melihat hal yang besar. Kalaupun itu bisa jadi, itu karena kekuatan kita. Haleluya. Ya, jadi mari kita belajar untuk terus merendahkan hati. Bukan semata-mata buat pribadi kita, keluarga kita. Tapi kita punya hati untuk pulau ini. Kita punya hati untuk bangsa ini. Kita punya hati untuk bangsa-bangsa. Itu loh beyondnya saudara. Ya, kita dipakai, dikatakan tadi Pak, kita mau yang lebih besar minta sama Tuhan. Yaitu apa? Dipakai untuk jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tepuk tangan buat Tuhan. Apakah singer-singernya masih ada? Oh masih ada. Saya takut mereka sudah pulang.
Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi satu pujian ini saudara. Ketika Tuhan, lagu All ya, memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang menabur, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mungkin hari ini saudara berjalan, musik main aja pelan. Berjalan sambil menabur benih, sambil mencucurkan air mata. Tapi dengar janji Tuhan, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Kita akan mengambil berkas-berkasnya untuk Dia dipermuliakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Biar jemaat yang nyanyi, yang menabur. Sama-sama yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Biar ini jadi doa kita. Baharui hatiku,
Biar di menit-menit ini saudara merenungkan kehidupan kita. Bagaimana kita mau terus melakukan dan mempercayai Tuhan dan firman-Nya yang membawa kita dalam pemulihan, yang menyembuhkan kita, yang menguatkan kita. Karena waktu kita sujud di altar Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Kau yang datang pagi hari ini dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Kau yang datang dalam letih lesu, Tuhan segarkan. Kau yang melihat seperti jalan-jalan tertutup hari-hari, Tuhan bukakan itu semua. Kenali Tuhan, cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahirkan daripada hati kami. Kuatkan kami Tuhan. Untuk terus mengubah hati kami Tuhan. Untuk berjalan dari apa yang Kau mau Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Waktu kami dipulihkan, kami melihat keindahan-Mu. Waktu kami disembuhkan, kami melihat keagungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami persiapkan perjamuan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Karabasyata karabasyanda ya ralabas. Kubaralamata syanda ya ralabas. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti ini. Ada lagi yang belum dapat? Nyawa Kristus menebus dan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Kalau nyawanya saja diberikan buat kita, apalagi yang menjadi apa yang kita butuhkan. Firman Tuhan katakan, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi Tuhan. Sadari kalau hidup kita hari ini cuman karena kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita sombongkan, banggakan. Hanya Yesus Tuhan yang kita banggakan. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus adalah persekutuan yang penuh dengan kuasa? Kita mengucap syukur, kita makan dalam nama Yesus. Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Sakit penyakit yang kita derita, kita percaya ada mujizat kesembuhan terjadi. 3 tahun lalu saya divonis kanker ganas. Tapi waktu saya dikatakan itu, tetap ada ketakutan dan kekhawatiran kan apa yang harus saya lakukan daripada kemoterapi yang ada. Tapi waktu saya periksa dan saya berobat dan saya dioperasi gak melewati kemo. Hari ini saya dinyatakan sembuh total. Semua karena berkat Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Yang tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus adalah persekutuan yang kudus, suci, dan menebus daripada dosa-dosa kita. Kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucap syukur sama Tuhan. Oh namase namaya sande. Kuribi binamaso. Namaswe anamaso. Terima kasih Tuhan. Buat setiap pemulihan yang Kau berikan. Buat setiap kekuatan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami banggakan Kau Tuhan. Melebihi segalanya. Yesus Tuhan kekasih kami.
Yesus Tuhan, Allah dalam hidup kami. Makasih Tuhan, bersyukur kami Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau nyatakan buat kami, kekuatan yang Kau nyatakan buat kami. Hamba berhenti berbicara, Roh Kudus berbicara lebih dalam lagi buat setiap umat-Mu. Dipermuliakan nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Bilang kiri kanan gini, kita mau setia dan taat. Kita orang yang telah dipulihkan Tuhan untuk memulihkan orang lain. Angkat tanganmu. Biarlah anugerah Tuhan, rahmat yang selalu baru, kasih karunia Tuhan, keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan melimpah atas hidupmu. Melimpah atas hidupmu. Kau semakin hari semakin kuat seperti orang-orang yang berjalan kepada Sion. Melihat janji Tuhan yang dinyatakan. Lihat kemuliaan Tuhan. Diberkati rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati studimu, diberkati roh, tubuh dan jiwamu. Biarlah hidupmu dan setiap kita semua menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan yang memberkati kita dan melindungi kita sampai selama-lamanya. In Jesus name, amin. Amin.